Bapak Ibu bisa cari yang paling ringan, paling murah gitu ya, dengan tidak menimbulkan efek-efek pengkondisian. Karena kami ini yang sering mendapat serangan begitu, laporan dan sebagainya berkaitan dengan hal yang kecil seperti ini, kadang-kadang kita tidak paham dan dilupakan yang berefek lain. Nah ini beberapa hari ini kami terus terang saja selalu mendapat masukan-masukan. Jadi sekecil apapun kritik dan saran bagi kami itu menjadi masukan yang berharga yang harus kita rubah menjadi bahan evaluasi dalam melakukan atau mengambil langkah kebijakan supaya apa? Kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan regulasi. Ini teman-teman guru yang di sini juga meminta ini untuk selalu mulai merubah, mentransformasikan dirinya yang dulu kerja serampangan sekarang harus benar-benar ikuti regulasi yang ada, baik dari sisi standar pendidikannya, baik dari sisi pengelolaan keuangannya, itu ikuti. Ya, kalau sudah, insya Allah nyaman. Dan saat inilah untuk belajar, kita juga sedang belajar untuk mencapai hal yang baik. Kemarin saya sampaikan juga informasi 20 kecamatan kami keliling bertanya pada sekolah, kepala sekolah, kepada komite. Setelah kami melakukan sosialisasi dan regulasi, ternyata kita tanya, kita cek kembali satu persatu, hanya baru sekitar 15% yang sudah menjalankan sesuai regulasi. Artinya apa? Masih banyak masalah yang harus dibenahi di dunia pendidikan. Maka kalau ada orang yang komentar, Monef bos, seperti apa ini menghambur-hamburkan uang? Memang sekolah-sekolah suruh bayar, ya. Jadi kalau orang komentar itu tidak tahu esensinya, itu komentar, ini paling gak suka ya. Itu seperti itu. Masalah kami datang di sebuah kecamatan, kami Monef itu lebih efektif. Coba kalau kita Monef, panjenengan saya panggil ke dinas pendidikan, kumpul sekecamatan 2 kecamatan sehari, kapan selesai? Panjenengan akan habis berapa waktu untuk berkali-kali? Kan itu. Ya, jadi kalau ada orang komentar esensinya seperti apa, kita jawab. Jadi kalau ngomong silahkan mengadu dengan saya, maka akan saya jawab. Pentingnya bahwa kegiatan evaluasi penting seperti hari ini kan terakhir, ini kan bagian dari evaluasi, bagian dari menelaah apakah setelah diberi ilmu tentang penyusunan soal, kemudian menyusun soal-soalnya ini sedang kaitan menyusun soal atau bukan begitu. Di semua ini begitu, ada sebuah langkah atau evaluasi dalam hal melakukan sebuah tindakan ini. Maka Bapak Ibu jangan hamburkan ya, waktu digunakan sebaik-baiknya. Saya yakin dengan sudah libur siang malam buat soal. Ya anak saya juga begitu kok. Itu lagi membuat soal bagus ya. Tapi enggak tak ajarin, enggak biarin ya. Biar mandiri. Tak lihat aja belum ya, biar belajar sendiri gitu. Ada yang Pak kasih petunjuknya, sebagai petunjuk kancah-kancah sama saja ya, itu begitu. Kita menghargai para senior juga. Kita sudah bukan waktunya lagi bicara teknis seperti itu kan, begitu kan ya. Panjenenganlah ini para generasi terus yang akan melanjutkan segala hal di tentang dinas pendidikan juga tentang dunia pendidikan. Begitu ya. Tetap semangat ya. Semangat, jangan lelah untuk berkreasi, jangan lelah untuk selalu belajar. Ya, siap bertransformasi, meskipun sederhana lakukan, jangan menunggu besok melakukan transformasi, menganggap yang pelik-pelik. Lakukan perubahan dari yang sederhana, bukan yang kecil, tapi yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Begitu, oke? Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekeliruan. Kita akhiri sekali lagi. Sebelum kita akhiri, mari pertemuan ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sukses selalu dan ilmunya bermanfaat untuk dunia pendidikan pada umumnya. Sekian kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapi. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati Bapak Supanto SPD Subkon Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara,
Pak Mengkono, Bu Parijem selaku koordinator untuk kegiatan hari ini juga, tim 10 yang saya banggakan, serta teman-teman dari koordinator dan sekaligus penyusun kisi-kisi yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Siang hari ini, meskipun saya lihat wajahnya agak sendu, tapi Bapak Ibu masih tetap fokus untuk duduk, meskipun terlihat agak mengantuk. Yang kedua, salawat serta salam semua tetap tercurah dari kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih waktu yang diberikan Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan hari ini. Bapak Ibu kemarin untuk tim koordinator sudah berakit-rakit ke hulu ya, tapi nggak berenang gitu ya. Artinya kemarin sudah berjibaku dengan teman-teman penyusun di kecamatan. Jadi Bapak Ibu itu kemarin untuk koordinator itu saya posisikan menjadi saya dan Pak Heri ketika ngurusi soal di tingkat kabupaten. Iya rasanya? Gimana rasanya? Hah? Saya tanya, gimana rasanya? Gaduh. Saya dengan Pak Heri biasa 3 hari mengumpulkan soal kembali. Itu ada yang mogok, gak jadi soalnya. Akhirnya Pak Fadil 1 malam bikin soal. Pernah seperti itu. 1 malam bikin soal 2. Itu pernah. Jangan orang nanti kayak gitu toh. Belum ya? Belum. Tapi tak doakan jangan ya. Jadi kita menjadi koordinator itu bukan semata-mata kita menjadi tukang kaki, tapi kita juga menjadi penjamin bagaimana soal yang disusun oleh teman-teman itu 100% terpenuhi. Coba saya tanya, kecamatan mana yang belum 100% di-upload soalnya? Koordinator, kecamatan mana yang soalnya belum masuk 100%? Sing dhuwur Mas, ngajeng Mas. Banjar. Mana lagi? Madiraja. Mana lagi? Ngacung yang tinggi. Madukoro berapa Madukoro? Wes, oh ya, karena tadi pagi progresnya Madukoro masih kurang. Sekarang udah 100%. Yang lain aman? Pugelan gimana Pugelan? Aman? Iya. Pugelan nanti kira-kira aman nggak? Cek plagiasi. Aman? Kalau saya temukan di Pugelan ada plagiasi gimana Mas? Ya. Ada indikasi nih Pugelan gitu ya. Hati-hati nanti kita cek di Pugelan. Jangan sampai ada plagiasi ya. Apa perlu Bapak Ibu WA dulu di grup penyusun? Ada nggak yang plagiasi? Mumpung orang konangan di kabupaten ngaku gitu. Nggak apa-apa. Nanti jabri saya, Pak nggak usah dicek Pak, di tempat saya ada yang plagiasi. Ya, enggak. Saya yakin teman-teman kemarin sudah maksimal. Ini hanya bercanda Mas Heri, sudah nggak serius. Tapi mau ketemu-temenan ya hati-hati. Iya, aman, tenang aja. Nanti Bapak Ibu, asisten saya mana ini Mbak Tia? Ya, tolong Mbak Tia tampilkan slide-nya Mbak Tia. Saya punya asisten. Tampilkan slide-nya Mbak Tia. Oh ya sudah. Ya di slide-nya ditampilkan Mas supaya nanya laptopnya. Oh iya. Oh di depan, tapi di sana. Oh iya. Tolong nama. Ya. Oke. Asistennya ganti yang cowok, Mas Arman. Ya, karena Mbak Dia tahu diri itu kepala sekolah. Asisten saya minimal kepala sekolah. Mas Ardani, tolong hidupkan proyektornya Mas Ardani. Sudah hidup? Oh ya. Lantainya kan masih agak lama depannya sih. Oh ya. Monggo yang baru datang silakan bergabung Pak Selamat sama Mas Afif. Mas Ardani, tolong proyektornya kesini lagi biar agak lebih besar, digeser. Bisa nggak? Geser ke sini. Mas Untung sama Mas Ardani. Ardani, Alida Pak Ardani. Alida Pak Ardani. Mulai ini surah makan ya. Sama sebut itu. Alida sama Ardani ini kelalaian. Ya. Oh ya. Nah, terus main gede, lebih gede. Nah, coba dipakai lagi, sedikit lagi.
Nah, ya. Jadi sesuai dengan alur proyek kita, Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk di alur telaah soal G, Bapak Ibu. Artinya ketika kita sudah masuk di alur telaah, maka semua koordinator, wah ini sih diundang langsung teka gitu. Langsung datang gitu ya Mas Ardani. Silakan Mas Ardani. Ya. Kalau Mas Ardani guru agama, Mas Ardani guru BCOK, Mas Arida guru agama gitu ya. Oke. Arjina nggak ada. Ardina Rasti. Iya. Oke. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Kita hari ini sudah masuk di alur telaah soal. Jadi Bapak Ibu, mohon tadi disampaikan oleh Pak Sultan, bagi yang belum pamit dengan suami atau istri segera WA dulu, barangkali sampai jam 8 malam. Tadi baru krisik-krisik Pak, kopinya perlu kapan nanti tunggu nanti. Ya. Baru langsung manggil orang ngomong kopi. Ya, lanjut. Bapak Ibu, nanti di alur ini Bapak Ibu ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Jadi tujuan kita menelaah soal itu ada dua hal yang saya simpulkan. Yang pertama adalah kita akan mengecek plagiasi antar penyusun dan melihat antar kecamatan. Jadi nanti kita harus benar-benar memastikan soal itu tidak saling copy-mengcopy antara kecamatan satu dengan kecamatan lain. Karena ketika terjadi copy-mengcopy, artinya tujuan utama dari penyusunan soal di tingkat kecamatan sudah tidak tercapai. Ada miss, sehingga nanti ada tindakan yang lebih keras ketika nanti terbukti ada yang melakukan plagiasi. Nanti akan langsung ada sanksi melalui seksi kurikulum ya, nanti ya. Di kelompok wis mulai guyu-guyu plagiasi. Ya, apa-apa. Oh, jasa parafrase. Boleh nek latar belakang soal nggak bisa di parafrase. Yang kedua, nanti Bapak Ibu melihat sejauh mana kualitas secara substansi soal yang dikaji dari kaidah soal yang sudah disampaikan ketika workshop. Ini untuk melihat efektivitas workshop kemarin itu seperti apa. Karena kemarin tidak dipungkiri ada beberapa kejadian unik ketika sedang pelaksanaan workshop. Ada yang ketika workshop sambil merokok pesertanya, itu ada. Kelompok satu orang doang yang merokok. Tapi di tempat lain ada yang lebih banyak. Ya, biasanya seperti itu. Tapi alhamdulillah kelompok yang merokok pulang kasih jadinya nggak mengganggu. Kemudian untuk kegiatan ini, berdasarkan tujuan ini, nanti kita membentuk dua tim. Ada tim plagiasi, ada tim kaidah soal. Jadi nanti tim cek plagiasi itu tugasnya adalah untuk ngecek jajaran kecamatan Pandanaro sampai dengan kecamatan Pagedongan, Sigado sampai Susukan dijajarakan. Soal agamanya di situ kita cek. Ini ngeceknya nggak satu per nomor ya, dilihat sekilas kan kelihatan nanti. Yang sama berapa? Plagiasinya apakah plagiasi skala besar atau plagiasi skala kecil atau bahkan plagiasi penuh? Nanti akan dilihat. Sanksinya apa ini Pak Heli kalau yang plagiasi penuh ini? Diundang ke dinas, suruh bikin di dinas. Saya setuju. Penyusunnya. Ya penyusunnya sama koordinatornya. Pokoknya masih menjadi koordinator sudah terikat dari awal kontrak sampai akhir, nanti nggak akan baik-baik saja. Koordinator yang siap turun berat badan nanti ya, siap-siap ya. Oke. Kemudian kita bentuk tim. Untuk tim plagiasi itu hanya ada 6 orang timnya, lebih sedikit. Jadi bisa dipastikan ya, untuk tim kaidah soal ada 40 orang. Jadi kalau untuk yang tim kaidah soal atau telaah kaidah soal kok bayarannya 1 juta, berarti bisa dipastikan yang tim plagiasi itu berapa kali lipat? Ya, 8 kali lipatnya, berarti 8 juta nanti tim plagiasi ya honornya.
Ya, itu dalam rencana. Mana uangnya? Oke. Ya, jadi sementara dalam rencana. Kan harus bahagia dulu Pak Martos bersama tugas. Kita harus ini dulu, ya. Baik Bapak Ibu, batasan ketika kita melakukan telah soal itu ada yang pertama adalah menemukan tata tulis yang tidak sesuai kaidah, maka telah memberikan komentar dan solusi perbaikan. Kemudian bisa menemukan tata letak layout yang belum tepat, itu juga bisa dikomentari. Ada gambar tidak berfungsi, ilustrasi tidak berfungsi, atau bahkan yang di situ soalnya berdasarkan ilustrasi di atas, atasnya kosong, belum ada ilustrasinya, itu mungkin bisa dikomentari. Komentar yang diberikan adalah komentar yang konstruktif, membangun dan solutif, gitu ya. Bukan komentar itu hanya, soal ini bagus sekali, soal ini luar biasa. Tidak boleh memberikan komentar itu, tidak boleh. Komentar diberikan apabila menemukan kesalahan. Dicatat. Jadi ketika ada soal yang sudah bagus dari awal sampai akhir, nomor 1 sampai 35, orang sok-sok yes dengan awal komentar. Soalnya sampai kok dikomentari itu, karena kurang bahan buat komentar. Takut dikira nggak menelaah. Ini menurut saya sih bagus, tapi bisa lebih bagus lagi nggak? Kurang penting. Ya, nggak usah. Memastikan stimulus berfungsi dengan baik ini tergantung dengan ilustrasi yang disajikan, gambar yang disajikan, begitu juga di dalam konstruksi soal. Ya, memastikan soal tidak mengandung unsur saraf, gitu ya. Jadi P-nya ada berapa itu? 3. Sara, suku, agama, ras, antar golongan, tambah politik, pornografi, dan promosi. Hati-hati ya, nanti ada iklan. Sini sih siapa juragan yang ada di sini? Ampi. Oh ngerti nak? Soal iklan Agrotera, tolong terus dicoret itu di komentari. Nah misalnya itu. Terus sana maning, mungkin yang juragan Karika gitu ya. Karena kemarin di Pagetan kan ada juragan Karika titip Bu Herni, wah ton gitu. Mungkin harus dibayar nih soal gitu ya, tolong dikomentari ya, hati-hati. Jadi itu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nanti teknik di dalam kita memberikan komentar Bapak Ibu ya, di dalam memberikan komentar, nanti Bapak Ibu adalah menggunakan teknik dari tidak ngorek-ngorek pakai pulpen merah. Nah, nanti kita akan melakukan koreksi secara daring. Jadi kita hanya membuka link. Terus nanti kita akan melakukan komentar di dalam uploadan teman-teman masing-masing koordinator. Sementara nanti yang diupload adalah soal dalam bentuk PDF, sehingga di situ soal sudah menjadi batang soal yang final seperti itu. Okay? Nanti Bapak Ibu bisa membantu teman-teman penyusun yang sudah berapa malam, berapa hari lembur, tolong dibantu. Kuis apik soal ini kesalahan nulis toh, kesalahan nulis. Yang harusnya ditulis dengan huruf Jawa, ternyata di situ bahasa Indonesia, atau tulisan Jawa jadi bahasa Indonesia. Misalnya itu ya, dibantu. Misalnya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan telaah? Nanti kita adalah menggunakan instrumen. Instrumennya apa? Instrumennya berupa lembaran. Kemarin ya, sudah disepakati menggunakan lembaran. Tadi saya meletakkan instrumen di mana ya, lupa ya, di meja yang mana tadi ya? Ada di situ ya? Estafet Pak, di sini Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu sudah dapat instrumennya? Ya, sambil kita buka instrumennya, Bapak Ibu, nanti di instrumen ini kita merujuk pada kaidah pembuatan soal yang 3 itu, secara dari materi, konstruksi, dan bahasa. Hanya di situ kita ringkas, tidak dipisah antara pilihan ganda, isian, urean, benar salah, menjodohkan. Kemarin kita sudah rumuskan oleh tim 10 untuk merangkum biar bisa dipakai untuk semua jenis soal. Karena nanti kalau kami pisah-pisah dengan budet, telah pilihan ganda dewek, telah urean dewek, gitu ya, agak budet itu nanti kalau kita bayangkan. Sehingga nanti Bapak Ibu pegangannya ini hanya ada 11 indikator. Nanti misalnya nomor 1 dilihat soal sudah sesuai dengan indikator,
soal harus jelas dan logis, pilihan jawaban harus homogen dan logis, setiap soal memiliki jawaban, pokok soal dirumuskan secara jelas dan tegas, rumusan pokok soal dan jawaban menggunakan pernyataan diperlukan saja, pokok soal tidak beri petunjuk karena jawab benar, pokok soal tidak mengandung pernyataan negatif ganda, ilustrasi jelas dan berfungsi, menggunakan bahasa sesuai kaidah. Bahasa sesuai kaidah itu karena ada bahasa yang digunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa yang komunikatif artinya apa? Tidak muter-muter. Nah, ini penting sekali ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah pernah belum melakukan komentar melalui Google Drive? Sudah pernah belum? Sudah ya, ketika kita awali menggunakan P5, modul P5. Tapi mungkin ada yang belum juga ya. Mas Aman tersambung dengan internet ya ini laptopnya. Ya, tolong dibuka drive-nya Pak Arman. Salah satu soal yang ya salah satu sudah ya. Ini Bapak Ibu bisa dilihat. Ya karena ini nggak boleh gandringan. Bentar, jangan gandringan. Coba dulu. Kalau gandringan. Untuk yang plagiasi nanti ya setelah ini ya. Nanti kita akan jelaskan untuk plagiasi. Ini Bapak Ibu ya sudah muncul di layar. Nanti ketika kita membuka drive yang dikirim oleh teman-teman, itu nanti Bapak Ibu akan menemukan soal dalam bentuk PDF seperti ini. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita membaca dulu soalnya misalnya. Nah ini soalnya ini hati-hati Bapak Ibu lihat petunjuknya. Misalnya ini petunjuknya, ini saya besarkan. Petunjuknya di sini adalah teks oral misalnya. Lupa bisa di sini. Oh ini. Ini adalah teks oral yang dibacakan. Maka Bapak Ibu jangan sampai langsung dikomentari. Ilustrasinya tidak ada. Ini dikomentari. Kok teksnya nggak ada? Gitu. Teksnya nggak ada. Gitu. Teksnya nggak ada. Bapak Ibu hanya membaca sekilas tok tanpa melihat bahwa ini laptopnya terus laptopnya masalah. Jadi jangan sampai kita memberi komentar baru membaca secara sekilas tanpa memahami bahwa soal itu memiliki keterkaitan dengan instrumen ilustrasi yang terpisah. Ini hati-hati. Jadi lihat di sini ada petunjuknya. Dengarkan teks yang dibacakan gurumu dengan seksama untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 4. Ini yang ditanyakan oleh guru dari pejawaran atau Paketan kemarin. Pak, nanti kalau anak-anak udah ingat kalau yang dibacakan oleh gurunya apa itu ilustrasinya ditaruh di soal, jadinya bukan teks oral. Konsepnya kan teks oral dibacakan, gitu ya. Ya, dia apa yang ditakon ya? Oh iya, berarti masih kurikulum terjajah, belum merdeka. Oke, ini Bapak Ibu ulangi. Ketika mau memberikan komentar, maka silakan di blog yang mau dikomentari. Silakan di blog yang mau dikomentari. Misalnya kita mau mengomentari, ketemu sing pas gitu ya. Misalnya kita mau komentari. Di sini misalnya ya, ada tulisan yang misalnya dia tidak sesuai kaidah, nanti di blok aja. Bapak Ibu, kalau ini dikecilkan nanti ada tanda plus. Ini ya, tanda plus di sebelah kanan ini. Nah, ini tanda plus ini diklik di blok, tanda plusnya diklik. Klik nanti komentarnya di sini. Ketika menemukan kesalahan, ditulis kesalahannya, tapi kemudian diberikan solusinya. Misalnya, ada huruf kapital yang tidak tepat. Tulis harusnya penulisan yang benar adalah ini, gitu. Diberi solusi. Iya, harusnya penulisan yang benar ini. Pasti ini ditulis, gitu ya. Itu kayak gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu terkait dengan kita menyusun atau mengomentari ini ya. Ketika kita mengomentari soal yang ada di dalam drive ini, gimana? Jadi kita harus melihat apa yang perlu dikomentari. Terus nanti misalnya sudah diketik di sini ya, maka klik komentar, gitu.
Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya nanti bisa Bapak Ibu juga bisa mengkomunikasikan kepada penyusun untuk ngintip kirimannya di dalam frame, jangan-jangan sudah dikomentari gitu. Jadi nanti penyusun harus ngeteni, dibuka terus. Karena apa? Ketika ada komentar, penyusun ketika yang memberi komentar tidak logis boleh menyangga. Dilalai tadi, genang-genang pakai teks aural, si komentarnya tidak ada ilustrasi, langsung dijelaskan, dibales, ya, dibales di sini, ya, dibales oleh siapa? Oleh penyusunnya balas. Ini misalnya ya, ini dikomentari, nah ini, maka nanti penyusunnya bisa balas di bawahnya ini, gitu ya. Di mana ini masalah? Tutup ya, ini ya tadi. Oke, maaf. Nah ini nanti boleh si penyusun itu boleh membuka dan mengomentari itu. Ini kita cek dulu. Kita cek dulu yang ini kelas berapa ini Pak? Kelas 4 Bahasa Indonesia yang disusun oleh Kecamatan Kalibening. Ya, kita lihat. Misalnya Bahasa Indonesia disusun oleh Kecamatan Kalibening. Coba kita temukan gitu loh. Nah, mana ada yang tidak tepat gitu ya. Misalnya, langsung ketemu, saya menemukan. Karena mata editor itu gampang banget oleh kesalahan gitu ya. Ini ya. Karena mata editor kita lihat. Ini Bapak Ibu, kalau kita perbesar itu gak ada titiknya. Kurang titik misalnya. Ya, kurang titik gitu ya. Seharusnya ada titiknya misalnya kita komentari. Diakhiri titik. Misalnya ini. Kan kita nggak bisa langsung membetulkan, maka kita memberikan masukan. Oke? Nah, yang lurus apa tadi masalah? Optionnya Yang mana? Oh, sorry. iya. Option Otomatis. otomatis. Ini kan PDF Mas. Iya. Ngatur. Iya, ini pengaturannya. Yang ini. Oh. Awalan pertama. Oh. Kalau iya. Iya, jadi ini ya. Ini misalnya ini kemarin di kaidah soal namanya apa? Yang nulis orang-orang berkali-kali, orang yang itu namanya apa ya? Mengulang frase. Nah, ini contohnya. Kemarin di kaidah soal sudah dijelaskan, tidak boleh mengulang-ulang frase. Jadi orang yangnya ditarik di atas menjadi di pokok soal. Iya, jadi berdasarkan teks yang dibaca oleh guru, makna kata bertandang adalah orang yang titik. Ya, iya, langsung jawabannya hanya pada mengunjungi suatu tempat. Sehingga nanti si pengomentar ini harus menyampaikan ada pengulangan frase, yaitu dikasih tanda kutip orang yang. Kata atau frase orang yang harus ditarik ke pokok soal. Ini contohnya seperti itu. Kemarin ya, ada ya terkait dengan pengulangan frase. Ya, itu contoh. Dan insya Allah sih nggak terlalu banyak ya. Artinya kita semoga menemukannya nggak terlalu banyak ya maksudnya. Ini ya contoh Bapak Ibu seperti itu. Ketika kita melihat itu, kemudian gambar. Ini penting sekali. Apabila gambar di situ terlihat kok tidak jelas, Bapak Ibu langsung segera memberikan komentar juga. Gambar kurang jelas, coba bisa diganti dengan gambar yang lebih jelas. Seperti itu. Oke, ini contoh saja. Ini Bapak Ibu, ini boleh ya, nggak apa-apa ya, karena di sini tidak ada kelanjutannya. Ini di bawah ini masih cukup. Kecuali nanti kalau dia adalah pokok soal yang mengandung jawaban pilihan, maka dia harus diturunkan. Tapi ini enggak, karena ini unjuk kerja. Kemudian lanjut. Ini contoh aja ya. Ya, ini contoh.
Sampai sini ada yang mau bertanya terkait dengan memberikan komentar? Silakan. Jelas sampai di sini? Kira-kira bisa dipahami? Membuka Google Drive, kemudian berikan komentar, paham ya? Paham. Oke, kita ke tim telah dulu yang 40 soal, 40 orang. Nanti tim plagiasi nanti ada penjelasan lebih lanjut. Sekarang kita akan melihat tugasnya seperti apa, Bapak Ibu. Mau bagaimana tugas telaahnya? Bapak Ibu, nanti telaahnya adalah masih berada dalam satu tim etape, tidak akan meloncat jauh. Artinya, misalnya timnya Pak Slamet pendampingnya, maka di sana ada Kecamatan Wanayasa, Pagedongan, Mandiraja, dan Banjarmangu. Lah nanti akan disilang dari 4 ini secara adil. Misalnya tim Banjarmangu akan mengedit punyanya tim Wanayasa. Kemudian tim Pagedongan akan mengedit punyanya tim Mandiraja. Seperti itu. Satu orang penelaah, dia tidak menelaah satu kecamatan penuh, tidak. Dia hanya menelaah 50%, kelas 1, 2, 3. Gampang kan? Orang sama ngomong kali berapa? Kalau ini telur kelas. Jadi nanti dibagi, siapa yang mau menelaah kelas 1, 2, 3, siapa yang mau menelaah kelas 4, 5, 6. Gampang kan? Gampang. Kecil cuma menelaah 3 kelas kok. 3 kelas. Berarti 3 bendel seharusnya Mas Pak. Ini jumlah Pak. Enggak ini. Nanti dulu, protes. Saya belum bahas ini. Tugasnya jenengan itu. Lah kemudian Bapak Ibu disawoni sama Bu Nur, ya kan? Itu yang harus jadi hari ini. Makanya tadi sampai jam 8 malam. Ketika itu sudah selesai, itu dikumpulkan boleh pulang, baru dilanjutkan yang belum ditelaah di rumah menelaahnya. Oke? Terus penak teman. Kalian dapat berapa lembar itu? Dapat berapa lembar? Yang satu kelas kok kan? Iya. Selesai kan satu kelas kan? Selesai hari ini. Oh, besok? bukan? Guru agama nantang karo anu, Mbak. Nantang karo dosa. Ya. Bapak Ibu, silakan hari ini Bapak Ibu akan menyelesaikan 1 lembar tok dulu. Nah, 1 lembar tok dulu hari ini. Iya, sekarang kita buka laptop tim penelaah. Semuanya buka laptop. Yo, kita latihan dulu. Link sudah kumpul semua dulu di grup pendamping. Saya tanya dulu, Mas Slamet sudah diupload semua linknya di pendamping semua kecamatan? Sudah. Mas Arman sudah? Sudah. Lorong kafe artinya lah. Kurang badan. Segera linknya dikirim ke grup pendamping. Yang timnya Mbak Ana sudah ya? Timnya Bu Yani sudah dikirim semua linknya? Belum, ditagih mau ketemu koordinator lagi sini kon ngupload linknya. Ya. Ya, timnya mau mana nih? Baru berapa? Timnya Mas Fajar, bukan Mas Fajar. Oh, Mas Solis, timnya wis ngupload semua? Aman. Timnya Mas Arman aman. Timnya Pak Slamet aman. Timnya Pak Kholis aman. Timnya Bu Yani aman. Aman-aman apa aman temenan? Timnya Bu Riana aman. Yo. Sekarang latihan ngecek sesuai tugas halaman pertama di dalam ini. Ya, halaman pertama dulu ya. Halaman pertama ini kelas berapa? Manut itu. Silakan. Kelas 2. Ya, silakan dicek. Buka linknya, langsung latihan berikan komentar. Yuk, saya dan dengan motivasi dengan, dan kami perlu sampaikan Bapak Ibu, awalnya memang ini anggaran untuk penyusunan soal. Rencana awal itu kami akan menerapkan